Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau disingkat dengan LPPD. Dasar hukum terbagi menjadi 7. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Keenam, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri bertanggal 26 Januari 2022 menyangkut pedoman penyusunan LPPD tahun 2021. Ketujuh, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri bertanggal 20 Januari 2022 pedoman review laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Review LPPD. Apa itu definisi dan tujuan? Pertama, definisi dari review LPPD merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, ataupun norma yang telah ditetapkan. Sementara tujuan terbagi menjadi 3. Pertama, memberi keyakinan terbatas bahwa LPPD telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, memberi keyakinan bahwa data yang disajikan dalam LPPD telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah. Ketiga, membantu kepala daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas. Sistematika penyusunan, review, dan penyampaian LPPD terbagi menjadi 6 bagian. Pertama, KDH akan menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Kedua, data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektor daerah yang bersangkutan. Ketiga, Gubernur menyampaikan LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Keempat, Bupati atau Wali Kota menyampaikan LPPD kabupaten atau kota kepada Menteri melalui Gubernur yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Kelima, LPPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Keenam, penyampaian LPPD melalui sistem informasi elektronik secara daring. Sementara posisi dan peran dari tim penyusunan serta APIP dalam penyusunan LPPD terbagi menjadi 3 poin. Pertama, inspektor daerah wajib melakukan review atas data kinerja dan data dukung LPPD. Kedua, sekretaris daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota selaku ketua tim penyusun dan pekerja penyusunan LPPD dapat memberikan arahan, melaksanakan konsolidasi, dan binwas terhadap anggota tim penyusunan LPPD, baik dari biro atau bagian pemerintahan, tim APIP, dan perangkat daerah. Ketiga, tim penyusun atau biro atau bagian pemerintahan dan perangkat daerah melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk memahami, mencari, dan menyediakan data kinerja serta data dukung untuk direview oleh APIP Inspektorat Daerah. Seluruh perangkat daerah wajib menyediakan data penyelenggaraan 32 urusan konkuren sesuai dengan fungsi dari masing-masing institusi. Muatan LPPD terbagi menjadi 3. Pertama, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kedua, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang terdiri dari: pertama,
capaian kinerja pelaksanaan TP yang diterima provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan TP yang diterima kabupaten atau kota dari provinsi. Ketiga, laporan penerapan standar pelayanan minimal yang terdiri dari: pertama, hasil penerapan SPM, kedua, kendala penerapan SPM, dan ketiga, ketersediaan alokasi anggaran penerapan SPM. Penyusunan dan review LPPD terbagi menjadi 4. Pertama, melalui perangkat daerah yang akan menyiapkan elemen data, dokumen pendukung, serta rancangan awal dari LPPD. Kedua, inspektorat. Inspektor akan melakukan review melalui mekanisme APIP yang menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD. Kedua, verifikasi dan penilaian dokumen. Ketiga, data yang tidak memiliki sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, metode dan teknik pengumpulan data yang tidak dapat dijelaskan. Poin ketiga, melalui perangkat daerah akan menyusun dan mengkompilasi elemen data hasil review, dokumen pendukung, serta menyusun rancangan akhir LPPD. Keempat, melalui kepala daerah yang akan membuat legalitas, yaitu penandatanganan LPPD serta penyampaian LPPD. Ruang lingkup review terbagi menjadi 3. Bobot penilaian berbidang urusan pemerintahan, bobot capaian kinerja IKK hasil berbidang urusan pemerintahan, di mana ketiga data tersebut akan menjadi validitas data IKK keluaran dan capaian kinerja IKK hasil perbidang urusan pemerintahan. Yang pertama, kesesuaian antara materi dan sistematika LPPD. Yang kedua, kelengkapan bukti dukung indikator kinerja kunci atau IKK keluaran urusan dan IKK keluaran fungsi penunjang. Ketiga, kelengkapan bukti dukung indikator kinerja kunci hasil. Jadwal pelaksanaan review terbagi menjadi 7 jadwal. Pertama, penetapan tim penyusunan dan tim review. Kedua, pengumpulan data dan dokumen pendukung oleh perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah kepada sekretariat tim penyusun LPPD. Penyusunan. Ketiga, dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keempat, pelaksanaan verifikasi oleh tim review terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama, penyampaian LPPD kepada APIP. Kedua, pelaksanaan review oleh APIP. Ketiga, penyampaian catatan hasil review kepada sekretariat tim penyusun LPPD. Kelima, penyusunan rancangan LPPD berdasarkan catatan hasil review rancangan akhir LPPD. Jadwal ke-6, penetapan dokumen LPPD. Jadwal ke-7, penyampaian LPPD. Penyampaian LPPD ini dari tanggal waktu dimulai dengan tanggal 31 Maret paling lambat. Tahapan review terbagi menjadi 3 bagian tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan. Kedua, tahapan pelaksanaan. Ketiga, tahapan pelaporan. Di mana tahap perencanaan terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pengumpulan informasi umum objek atau LPPD. Kedua, penyusunan program review. Ketiga, penetapan tim review. Keempat, penyusunan jadwal, surat tugas, dan koordinasi dengan tim penyusunan LPPD. Kelima, mendapatkan akun penyelia inspektorat. Sementara tahapan pelaksanaan yaitu kegiatan verifikasi dan validasi kelengkapan bukti dukung yang dilakukan secara DS melalui kegiatan penelusuran elemen data, permintaan keterangan, analisis, dan penyusunan kerja. Tahapan pelaporan yaitu hasil verifikasi dan validasi mencakup kegiatan penyusunan kertas kerja review atau KKR dan laporan hasil review atau LHR, pernyataan telah direview LPPD.
Mengenai teknik review, terbagi antara verifikasi dan validasi dari review. Sementara verifikasi yaitu pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Sementara validasi yaitu pengesahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang evaluasi LPPD. Sementara format dari pernyataan telah direview, saya tampilkan dalam layar berikut ini. Sekian video tentang LPPD dari saya. Terima kasih telah menonton video hingga selesai.